Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Direksa, nomor absen 20, kelas 12 IPA 1. Saya akan membacakan teks fitur biografi saya. Iwayan Rauf, seorang petani yang berhasil. Iwayan Rauf lahir pada 1 Juli 1978 di Banjarmasin dari keluarga sederhana. Kehidupannya sejak kecil sudah akrab dengan suasana pedesaan yang tenang dan penuh kebersahajaan. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai seorang petani di sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengandalkan tenaga, ketekunan, dan doa agar hasil panen bisa mencukupi kebutuhan hidup. Sementara itu, ibunya berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang dengan penuh kasih sayang selalu mendampingi anak-anaknya, memberikan perhatian, dan menjaga agar keluarga tetap harmonis. Dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi sangat terbatas. Karena keterbatasan biaya dan fasilitas belajar, Iwayan Rauf hanya mampu menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dari pengalaman hidup. Ia tumbuh menjadi pribadi yang penuh kesederhanaan tetapi berjiwa kuat, bekerja keras dan disiplin, serta penuh kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya untuk meringankan beban keluarga. Biasanya, kebiasaan itu membuatnya menjadi sosok yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Saat dewasa, ia menikah dan membangun keluarga sederhana bersama istrinya. Sebagai seorang petani, penghasilan yang diperoleh Iwayan Rauf seringkali pas-pasan. Keterbatasan itu tidak jarang membuat kebutuhan keluarga harus diatur dengan cermat. Namun, dalam keadaan sederhana tersebut, ia tidak pernah mengeluh ataupun menyerah pada keadaan. Ia justru menjadikan pekerjaannya sebagai lahan pengabdian dan bukti ketekunan hidup. Dari kerja kerasnya, ia mampu memberikan teladan berharga kepada anak-anaknya. Kedekatannya dengan keluarga membuatnya senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Ia selalu memberikan nasihat agar anak-anaknya rajin belajar, bersikap jujur, serta pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan sikap itu, ia berusaha menanamkan nilai-nilai kehidupan yang kelak menjadi bekal penting bagi anak-anaknya. Berkat ketekunan dan pengorbanan yang tidak pernah surut, Iwayan Rauf akhirnya berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga meraih gelar sarjana. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa meskipun ia berasal dari keluarga petani, ia mampu mengubah jalan hidup anak-anaknya menuju masa depan yang terbaik. Dari perjalanan hidup Iwayan Rauf, kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih cita-cita. Dengan kerja keras, ketekunan hati, dan kasih sayang, ia mampu membuktikan bahwa seorang petani sederhana pun dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ia adalah teladan nyata tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan cinta keluarga. Struktur judul Iwayan Rauf, seorang petani yang berhasil. Teras, paragraf pertama, mengenalkan tokoh. Iwayan Rauf lahir pada 1 Juli 1978 di Banjarmasin dari keluarga sederhana. Cerita awal tentang kehidupan pedesaan, pekerjaan ayah sebagai petani, dan ibunya yang penuh kasih sayang. 3. Jembatan. Berada dalam paragraf kedua menceritakan keterbatasan pendidikan, hanya sampai SD karena biaya, tapi justru membuatnya jadi pribadi sederhana, bekerja keras, dan penuh kasih sayang. 4. Isi. Berada dalam paragraf ketiga sampai kelima. Sejak kecil, ia membantu orang tua bekerja, menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Setelah dewasa, menikah, membangun keluarga sederhana, kehidupan sebagai petani dengan penghasilan pas-pasan, memberikan teladan kepada anak-anaknya lewat kerja keras, disiplin, dan nilai kehidupan. Akhirnya mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. 5. Penutup.
pada dalam paragraf terakhir, menyimpulkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Hidup Wayan Rauh menjadi teladan nyata tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta keluarga. Teras memberikan gambaran awal tentang siapa Wayan Rauh, asal-usul dan latar belakang keluarganya. Paragraf jembatan menyambung cerita dengan detail pengalaman hidupnya, perjuangan sejak kecil, hingga menjadi teladan sebagai petani sukses. Jadi, Teras berfungsi sebagai pintu masuk, sedangkan jembatan adalah pengembangan detail cerita. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Teras berdasarkan 5W plus 1K. Siapa? Siapakah tokoh yang hanya mampu sekolah sampai tingkat SD? Jawabannya adalah Wayan Rauh. Apa yang menjadi penyebab Wayan Rauh tidak bisa melanjutkan sekolah? Jawabannya adalah karena keterbatasan biaya dan fasilitas belajar. 3. Di mana Wayan Rauh memperoleh pengalaman belajarnya? Jawabannya dari kehidupan sehari-hari di lingkungan pedesaan. 4. Kapan keterbatasan pendidikan itu dijamin? Jawabannya sejak masa kecil hingga hanya tamat sekolah dasar. 5. Mengapa keterbatasan itu tidak membuatnya putus asa? Jawabannya adalah karena ia tetap semangat, bekerja keras, dan disiplin. Nomor 6. Bagaimana Wayan Rauh mengatasi keterbatasan pendidikannya? Dengan belajar dari pengalaman serta kerja kerasnya. Setelah saya membaca teks dengan menggunakan teknik skimming, dan saya langsung menemukan ide utamanya, yaitu Wayan Rauh itu seorang petani sederhana yang sukses karena kerja kerasnya dan ketekunan. Setelah saya melakukan scanning dalam fitur biografi saya dan menemukan data khusus, yaitu beliau cuma sekolah sampai tingkat SD karena keterbatasan biaya.